Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman semua, khususnya guru-guru yang saat ini sedang mengerjakan rapot online. Kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana cara pengisian rapot online yang dikerjakan oleh teman-teman guru dari rumah ataupun dari tempat yang lainnya. Teman-teman semua, untuk mengerjakan rapot online ini, pastikan yang pertama siapkan dulu nilai dari siswa, berapa kelas, dan dalam sekelas tersebut ada berapa siswa, dan seterusnya. Persiapkan. Saya sudah mempersiapkan seperti ini. Misal saya akan menggunakan nilai ya, sebagai contoh. Ini saya ambil yang kelas 7H, ada nilai pengetahuan sama nilai keterampilan. Jadi kita siapkan semua nilai dari kelas 7A, B, C, D, dan seterusnya untuk nilai pengetahuan dan keterampilan terutama. Kemudian yang kedua adalah karena kelas yang kita ajar itu tidak hanya satu, ya, untuk memudahkan, maka kita siapkan dulu folder-folder kelas tersebut, supaya nanti hasil daripada proses pengolahan rapot ada pada foldernya masing-masing. Saya sudah membuatnya seperti ini. Ya, di folder C saya buatkan rapot, kemudian buat folder lagi. Di bawahnya ada 7A, 7B, 7C, 7D, dan seterusnya. Ini kita siapkan supaya nanti untuk mempermudah ketika kita mengolah di rapot online ini. Berikutnya, pastikan bahwa akses internet kita stabil, ya, tidak terganggu ataupun putus-putus seperti ini. Baik teman-teman, yang pertama adalah setelah kita mempersiapkan, langkah berikutnya yang pertama adalah kita buka Google Chrome dulu, ya, di sini. Kemudian kita masukkan link dari server yang kita peroleh dari admin. Ya, contohnya, ya, linknya seperti ini. Ya, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, pastekan di sini, kemudian di enter. Ya, tunggu beberapa saat. Nah, ini kita sudah masuk login dengan link yang kita peroleh dari admin. Jadi nanti kalau tidak bisa masuk ke tampilan awal seperti ini, silakan hubungi admin apakah link yang diberikan sudah betul atau belum, ataukah betul tetapi mengalami perubahan terhadap server. Jadi linknya akan berubah. Nah, baik teman-teman, selanjutnya setelah tampil seperti ini, kita masukkan di sini, ya, di bagian nama pengguna. Nama pengguna kita masukkan NIP, kemudian kata sandinya kita masukkan sesuai dengan yang diberikan oleh admin. Catatan bahwa nama juga di sini atau username dengan password ini semuanya diperoleh dari admin. Jadi kalau teman-teman ada yang belum memperoleh ini, silakan hubungi admin. Berikutnya di kolom ketiga di bagian pilih kurikulum sekolah, klik bagian pilihan ini, pilih yang K 2013 yang paket. Nah, setelah paket, pilih level pengguna. Nah, di sini di dalam level pengguna ini ada guru,
nanti kita mengakses sebagai guru, kemudian ada admin dan siswa. Kita klik yang guru, lalu kita klik masuk. Ya, ini adalah tampilan daripada Erapod. Ya, Erapod online yang kita akses tadi dari URL atau alamat yang kita peroleh dari admin. Tampilan seperti ini. Di sini Erapod versi yang 2.1. Capaian proses penilaian. Di sini ada kelas 7A, kelas 7B, dan seterusnya. Ya. Mata pelajaran, jumlah perencanaan, jumlah penilaian, input nilai, status, dan seterusnya. Nah, teman-teman semua, nanti yang harus kita perhatikan adalah di bagian di sini, di bagian sebelah kiri ini. Ini yang nanti akan kita isi semua. Nah, ini yang aktif adalah bagian dashboard, bagian depan daripada web Erapod ini. Nah, di bagian dashboard di bawahnya ada bagian ubah password. Kalau ingin merubah passwordnya, boleh teman-teman klik yang ubah password. Username-nya apa, kemudian passwordnya apa. Tapi hanya saran sebaiknya password ini nggak usah dirubah. Kita gunakan password dan username yang kita peroleh dari admin saja. Berikutnya adalah data kompetensi dasar. Klik data kompetensi dasar. Ya, ini adalah data kompetensi dasar mata pelajaran. Mata pelajaran di bagian ini, pilih yang mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh ya di sini. Lihat di sini ciri daripada kita sudah masuk sebagai guru mapel ya. Di sini ada tulisan nama kita, kemudian ada guru mapel. Artinya kita login sebagai guru mapel. Mata pelajaran, kemudian pilih mata pelajaran. Saya di sini gunakan yang bimbingan TIK ya, BIMTIK. Klik. Ya, tampil seperti ini. Ini tampilannya per halaman 10 kita bisa maksimalkan supaya lihat semua. Klik yang 100 ini. Jadi seluruh KD ataupun ringkasan deskripsi bisa ditampilkan dalam satu halaman dengan mengaktifkan tampilan di bagian ini ya. Kemudian kalau kita ingin mengedit bagian data kompetensi ini, kita bisa klik yang ini. Berikutnya adalah kita harus merencanakan penilaian. Ya. Klik di sini. Di dalam rencana penilaian ini ada rencana nilai pengetahuan, keterampilan, pilih KD atau butir, sikap spiritual, kemudian sikap sosial, dan bobot, PH, PTS, dan PAS. Kita harus isi satu-satu. Ya. Yang pertama adalah kita klik rencana nilai pengetahuan. Ya. Ini rencana penilaian pengetahuan. Kelas, pilih kelas. Tadi saya sudah mengisi yang kelas 7A, B, dan seterusnya. Kita sekarang gunakan yang kelas 7H yang tadi sudah saya siapkan nilainya. Contoh nilai kelas 7H, klik. Ya, kemudian mata pelajaran, pilih bimbingan TIK. Ini tentu sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu sekalian ya. Bimbingan TIK. Kemudian yang jumlah penilaian di sini. Ya. Jumlah penilaian. Saya pilih yang 1 penilaian. Nah, di sini.
Belum ada rencana penilaian pengetahuan yang tersimpan pada semester ini, silakan lanjutkan untuk membuat perencanaan nilai pengetahuan. Di bagian penilaian, kelompok teknik penilaian, di kelompok penilaian pilih tulis bobotnya 1, nama penilaian P1. Nah ini ada bagian KD ya, kompetensi dasar. Ini kita checklist semua, karena kalau kita tidak checklist ini nanti akan trouble di bagian proses nilai. Maka KD ini harus di checklist semua, kemudian kita simpan. Oke. Oke. Yaitu rencana penilaian untuk kelas 7A. Nah, berikutnya adalah kelas 7B. Klik kelas di sini, pilih kelas 7B. Ya. Terus satu-satu. Tapi kalau ingin lebih simpel dan lebih cepat, maka kita pilih yang bagian ini. Copy rencana pengetahuan. Klik rencana pengetahuan. Ya, kita copy dari settingan yang di kelas 7H tadi. Di sini, kelas asal perencanaan adalah pilih kelas 7H. Ya, kemudian mata pelajaran kita pilih yang bimbingan TIK. Kelas tujuan yang akan mengcopy dari kelas 7H adalah misal kelas 7I. Ya. Seterusnya sampai kelas-kelas yang sama ya, kelas 7I, J ataupun yang lainnya. Kemudian kita copy data rencana penilaian pengetahuan. Klik OK. Ya, ke C nanti. Ini kelas asal perencanaannya kelas 7H, bimbingan TIK, kemudian pilih kelas 7J. Copy data rencana penilaian pengetahuan. Oke. Jadi nanti kelas yang I dengan J sudah terisi hasil kopian dari kelas 7H tadi. Berikutnya adalah rencana penilaian terhadap nilai keterampilan. Klik sini. Ya, kemudian sama kayak tadi, ini judulnya keterampilan. Kalau tadi pengetahuan. Klik kelas 7H. Mata pelajaran 1, jumlah penilaiannya. Kemudian ini karena praktek, kita gunakan yang praktek atau keterampilan, maka kita bisa gunakan praktek yang keterampilan ini. Bisa kita klik semua. Simpan. Oke. Kemudian sama kayak tadi, kita kopikan pengaturan pada kelas 7H ke kelas yang lainnya pada rencana keterampilan ini. Maaf, ini copy rencana keterampilan, pilih kelas 7H, bimbingan TIK, kemudian 7I, copy data. Kelas tujuan 7H, bimbingan TIK, pilih yang 7J, copy. Nah, seperti ini. Oke. Di bagian pilih KD atau butir sikap spiritual, klik ya. Nah, kita isi sama tadi 7H ya. 7H, kemudian pilih mata pelajaran. Di bagian penilaian kita aktifkan semua atau kita checklist semua yang merupakan pemilihan terhadap butir sikap yang tampil. Klik simpan kalau sudah.
Kemudian di bagian berikutnya adalah bagian sikap sosial. Klik bagian sikap sosial. Tadi tinggal di copy aja yang kelas 7J sama 7I nya ya. Sosial, klik. Kemudian pilih 7H, mata pelajaran. Kita aktifkan semua, simpan. Oke. Kopikan nanti ke kelas yang lainnya. Kemudian pilih bobot PH, PTS dan PAS 7H. Bimbingan tik. Ya, ini 2. PH-nya 2, PTS-nya 1, PAS-nya 1, simpan. Nah, kemudian di bagian berikutnya adalah input. Bagian input data dan nilai. Ya, di sini ada input nilai pengetahuan, input nilai remedi, pengetahuan, nilai keterampilan dan seterusnya. Ini untuk penginputan data nilai yang dilakukan secara manual langsung di sini. Ini langsung di sini. Tetapi kita tidak akan menggunakan cara yang manual ini. Ya, kita gunakan yang nanti kita impor nilainya. Jadi untuk mengimpor nilai siswa itu kita harus terlebih dahulu mendownload format impor. Klik impor di sini. Nah, pilih kelas 7H. Kelas 7H pilih bimbingan tik. Kemudian di sini pilih yang download format edit. Klik. Ini yang pengetahuan ya, pengetahuan bimbingan tik sini. Coba filenya ini masuk ke bagian Erapod. Ya, tadi ke kelas 7H kita bisa pindahkan, cut ke 7H ya. Sini. Pindah ke 7H. Pindahkan. Kemudian yang berikutnya adalah format keterampilan. Kita download. Ini keterampilan. Tadi pengetahuan ya. Ini keterampilan, sekarang kita download yang keterampilan. Klik. Ya, download. Kemudian kita pindahkan foldernya, filenya ke dalam folder 7H. Kemudian format nilai spirit, sosial, dan nanti terakhir adalah nilai PTS dan PAS. Klik. Nilai sosial, format nilai PTS dan PAS. Ya, ada ada 5 buah nilai ya, penilaian ini masuk ke dalam folder kelas 7H di sini. Berikutnya adalah kita buka ya. Jadi yang 7H tadi kita buka, ini keterampilan, ini pengetahuan, sosial, spiritual, PTS, PAS. Ini keterampilan ya. Yang pertama adalah pengetahuan dulu ya. Kita coba pengetahuan ya. Buka, kemudian ini nilainya masih kosong, maka kita isikan. Nah, karena tadi kita sudah menyiapkan filenya,
Ya, ini filenya kita kopikan, nilai contoh nilai ini kita kopikan ya di blok, kita copy kemudian paste di sini, paste. Sama untuk yang lainnya karena terdiri dari beberapa KD tadi. Kalau sudah kita save ya, berikutnya adalah ke nilai keterampilan ya, keterampilan enable, kita copy lagi dari nilai tadi, copy, kemudian kita masukkan ke bagian keterampilan. Ulang. Gunakan yang paste spesial ya, kalau nggak muncul angkanya. Ini bagian keterampilan tadi banyak KD-nya, jadi muncul seperti ini. Nanti nilainya sesuai dengan KD masing-masing ya, ini kan contoh, jadi kita gunakan nilai yang sama saja terhadap KD yang satu, terhadap KD yang lain kita sama. Kalau sudah kita save. Kemudian pengetahuan keterampilan ini bagian sosial ya, sosial. Ini sosial itu nilainya dengan angka ya. Kalau angka 1 itu kurang, 2 itu cukup, 3 itu baik. Kalau sangat baik, 4 kita bisa pilih di sini. Ya, kita pilih di sini misalnya. Ini contohnya 3 semua. Bapak Ibu sesuaikan, jika sangat baik pilih yang angka 4. Ini yang bagian sosial. Sama untuk yang bagian lainnya. Kemudian anggap saja kita udah semuanya, termasuk poin-poin yang lainnya atau file-file tadi yang sudah terdownload. Berikutnya adalah kita tinggal mengupload dari file-file yang barusan kita isi ini. Kita upload ke dalam bagian impor nilai tadi ya. Kita lihat ke sini, ini bagian impor nilai siswa. Klik ini, ada impor nilai pengetahuan, impor nilai pengetahuan ya, ini sama kayak waktu download file ini jumlahnya. Klik yang ini, impor nilai pengetahuan ya, pilih nilai dari folder file ini. Kita tadi di bagian error di 7H 7H pengetahuan, ini ya, pengetahuan KD pengetahuan BIM tik kelas 7H pengetahuan, ini pengetahuan. Kemudian upload. Kalau sudah, kita save ya, oke. Berikutnya ini ke kelas yang lainnya. Kalau sudah 7H, 7I, 7C, kita contoh satu aja dulu. Berikutnya klik impor nilai pengetahuan, sama pilih file dari keterampilan kelas 7H, upload nilai, ini nilainya muncul semua. Kalau sudah, kita simpan. Sama untuk bagian spirit
sosial dan impor nilai PTS dan PAS. Kita lakukan hal yang sama, impor dari file-file yang sudah terdownload tadi. Ini bagian spirit upload, kemudian sosial juga di-upload, simpan. Oke. Sosial, pilih file, ini yang sosial, double klik boleh, upload file, ya ini sosialnya baik, sangat baik, cukup, dan seterusnya. Bapak Ibu boleh edit ini, simpan, kemudian impor nilai PTS dan PAS. Ya, pilih filenya PTS dan PAS, ya, ini muncul upload. PTS dan PAS. Ya, nilainya oke. Nilainya nggak muncul ya karena bimbingan, jadi nanti untuk mata pelajaran yang lain itu akan tampil. Berikutnya setelah kita impor adalah melakukan proses deskripsi siswa. Klik proses deskripsi siswa, pilih kelas 7A, kelas 7H ya, 7H, kemudian pilih bimbingan TIK, ya, tunggu sebentar. Nah ini proses deskripsi siswa, nilainya ya, ini nilainya terhadap siswa masing-masing, ini nilai per KD, tapi karena bimbingan maka nilai di rapot ini menjadi seperti ini ya, seperti ini nilainya ya. Jadi nanti untuk mata pelajaran yang lain ini akan tampil sama seperti pada pengetahuan ini tampil pengetahuannya. Kalau sudah disimpan, kemudian oke, melihat pengolahan nilai, nilai pengetahuan, pilih kelas 7H, bimbingan TIK. Iya, di sini nilainya muncul, pengolahan nilainya ini, pengolahan nilai terhadap aspek pengetahuan ya, KD1, KD2. Nilai keterampilan, pilih kelas 7H, mata pelajaran bimbingan TIK, kemudian kita tunggu ya, seperti ini keterampilannya ya, aspek keterampilan KD1, KD2 dan seterusnya, ambil semua. Berikutnya adalah grafik. Di sini ada grafik. Kalau ingin mengetahui grafik per kelas ya, nilai per kelas, kita bisa klik yang bagian grafik nilai siswa ini. Ya, ini grafiknya kita bisa tampilkan. Kemudian kita lihat nilai akhir. Ya, ini kita lihat nilai akhir, pilih kelas, mata pelajaran. Ya, ini nilai akhirnya seperti ini. Nilai akhir. Kita balik dulu ke sini ke nilai pengetahuan ya, coba cek lagi.
udah betul ya. Grafik sudah, nilai akhir, nilai, oh ini nih, klik nilai akhir, kemudian pilih kelas 7H, pilih mata pelajaran ya, kemudian nah ini tampil nih, nama-namanya udah tampil di nilai akhir ini ya. Nama siswa ini, KKM-nya berapa, pengetahuannya berapa, sikap spiritual, dan seterusnya. Sekali lagi, karena ini bentuknya bimbingan, maka nilainya tidak tampil. Nanti kalau untuk pelajaran yang lain ini akan tampil pengetahuan, nilainya berapa, terus predikatnya apa. Untuk keterampilan nilainya berapa, predikatnya apa. Terus spiritual juga yang lainnya akan tampil secara lengkap untuk mata pelajaran yang lain. Kemudian ini bagian yang terakhir adalah kirim nilai ya, klik kirim nilai akhir, klik nilai akhir, kirim ya, kirim, pilih kelas yang ingin dikirimkan nilainya, 7H, mata pelajaran bimbingan TIK ya, tunggu sebentar. Nah ini kalau sudah, jadi sekali lagi nanti mata pelajaran yang lain ini akan tampil nilai dengan predikatnya. Kalau sudah di bagian bawah ada nilai, kirim nilai akhir, klik kirim nilai akhir, diklik ya. Ini ada dialog, nilai berhasil disimpan pada nilai akhir. Oke. Nah itu cara mengisi e-rapot secara online oleh guru mata pelajaran. Berikutnya adalah ketika kita mengisikan nilai ke masing-masing kelas, kita mungkin ada juga yang berperan sebagai wali kelas. Nah untuk wali kelas, maka ketika kita sudah masuk sebagai guru mapel, kita lihat ke sini guru mapel, maka di bagian guru mapel ini kita bisa klik dan masuk untuk mengganti login sebagai wali kelas. Klik di sini. Nah ini. Tadi kita akses sebagai guru mapel, kita bisa ke akses sebagai guru BK, juga kita bisa mengakses sebagai wali kelas. Kalau kita masuk ke wali kelas, klik yang bagian ini. Klik. Oke. Oke. Nah ini. Yang guru mapel tadi berubah menjadi wali kelas ya, wali kelas. Jadi siswa yang di wali kelas ini berjumlah, ini jumlahnya, kemudian jumlah guru yang mengirim nilai ini masih belum ada, jumlah guru yang proses, dan seterusnya. Ini keterangannya ditampilkan pada kelas 7H ini. Jadi nanti kalau ada guru mata pelajaran yang sudah mengirimkan nilai ke kelas 7H ini, maka di sini akan tampil ya nama nomor 1 mata pelajarannya apa. Misal mata pelajaran PAI, guru mata pelajarannya misal siapa, kemudian KKM-nya berapa, nilainya muncul di sini semua, atau nilai dengan keterangannya. Jadi yang terpenting nanti Bapak Ibu perhatikan di bagian navigasi bagian kiri ini kita isi semua ya. Kalau sudah, nanti tampilannya seperti ini. Aksesnya kita terakhir adalah sebagai wali kelas. Untuk melihat hasil daripada nilai yang sudah kita kirimkan tadi, itu akan bisa dilihat oleh admin. Jadi nilai kita yang tadi dikirimkan itu akan terlihat dan tersimpan dan bisa dibaca oleh admin. Siapa saja yang sudah melihat
maaf, siapa saja yang sudah mengirimkan nilai mata pelajaran apa, nilainya berapa, kelasnya kelas apa, dan seterusnya, itu akan bisa dipantau oleh admin dari komputer server. Sekian tentang pembahasan kali ini yang kita membahas tentang pengisian e-rapot online untuk guru mata pelajaran dan wali kelas. Nanti kita ketemu lagi pada sesi waktu dengan tema menarik yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.